Halo Sobat Spekta. Nah, Sobat Spekta, sekarang kami sedang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Bapak Dinas Pendidikan, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ya, sama-sama. Ya, setelah ini kan kita akan menonton film bersama kita. Iya. Kira-kira bagaimana kesan Bapak karena salah satu pemeran dari film Desa Mati ini adalah siswi dari SMP Taruna Nusa Harapan Mojokerto. Iya. Ya, saya sangat senang bahwa ada salah satu siswi yang bisa berperan aktif di dalam peran aktor. Mudah-mudahan ya harapan saya ini tidak hanya satu saja. Mudah-mudahan acting kayak begini ini bisa diikuti oleh siswa-siswa yang lain atau bahkan masyarakat Kota Mojokerto. Nah, Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda, khususnya Sobat Spekta, yang ingin berkarya di dunia perfilman atau industri kreatif? Ya, saya sangat mendukung sekali. Kalau ada dari teman-teman atau adik-adik atau warga masyarakat secara keseluruhan Kota Mojokerto yang mau berperan aktif di dalam dunia akting, ini kami juga bahkan kami kan juga memang banyak punya binaan-binaan. Karena memang dari Dinas Pendidikan ini kan tidak hanya Dinas Pendidikan saja, tapi ada kebudayaannya. Jadi di situ kami juga berharap di masing-masing sekolah itu juga ada peran-peran akting, termasuk ekstra-ekstra berkaitan dengan olahraga maupun berkaitan dengan tari. Nah, di situ peran akting itu juga sangat dibutuhkan dan saya sangat mendukung sekali kalau anak-anak kita atau masyarakat Kota Mojokerto secara umum itu bisa ikut berperan aktif di dalam kancah baik itu perfilman ataupun menganukan dirinya untuk mengaktifkan dirinya untuk bisa berperan aktif untuk tampil di tengah-tengah masyarakat yang berbuat yang baik. Terima kasih, Pak. Ya. Waktunya. Oke. Halo Sobat Spekta, selamat datang kembali di Spekta Podcast. Tempat kita ngobrol santai, penuh inspirasi dan tentunya spektakuler. Ya, Sobat Spekta, hari ini kita punya episode yang spesial banget. Gimana enggak, kita kedatangan tamu yang sangat berbakat di dunia seni peran meskipun masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Betul, inilah salah satu teman kita, Aira, siswi SMP Taruna Nusa Harapan yang baru aja tampil di film layar lebar yang tayang di bioskop seluruh Indonesia. Aira, itu dia. Filmnya berjudul Desa Mati. Masih lagi sepi banget loh orang-orang. Kalian yang udah nonton nih. Dan gak cuman Aira aja, kita juga kedatangan beberapa pemain film Desa Mati lainnya. Jadi langsung aja kita sambut Aira dan kakak-kakak pemain film Desa Mati. Hai Sobat Spekta, betul ya? Yes. Sobat Spekta sebutannya. Halo Aira. Halo Kak. Gimana nih rasanya sekarang bisa duduk di sini setelah film kamu tayang di bioskop seluruh Indonesia dan apalagi kamu di sini sebagai tuan rumah ya bagi kakak-kakak rekan aktor dan aktris lainnya yang bermain film Desa Mati. Iya, aku sendiri bangga banget karena akhirnya filmku ini tayang sejak tanggal 6 Maret kemarin. Nah, lalu aku juga merasa senang karena saya bisa mengajak kakak-kakak semuanya untuk datang ke Mojokerto dan membuat warga Mojokerto bangga. Wah, pasti pengalaman yang luar biasa banget ya, Ra. Tapi Sobat Spekta, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh nih, kita juga mau menyapa teman-teman Aira yang ikut bermain dalam film Desa Mati ini. Halo kakak-kakak. Hai. Boleh dong kakak-kakak perkenalkan dirinya ke Sobat Spekta dan perannya apa sih di Desa Mati ini? Tapi kalian belum memperkenalkan diri ke kami dulu. Coba, kamu namanya siapa? Nama saya Lula. Lula. Iya. Oke, kamu. Oh, Jaslyn. Oke. Silakan kakak yang paling tua.
Kakak Adila. Halo Sobat Spekta, perkenalkan nama saya Vicky Dia Cahya, biasa dipanggil Vicky, dan di Desa Mati The Movie ini kakak jadi Ibu Nur. Iya. Nama sepatunya tante sih ya. Iya iya. Tenang. Banget ya. Halo, perkenalkan Sobat Spekta, aku Adila Fitri. Di film Desa Mati ini aku berperan sebagai Ajang. Sesuai umur kan? Halo Sobat Spekta, aku Han Brenda di sini berperan sebagai Dimas. Halo Sobat Spekta, saya Cia Mili, saya pengisi soundtrack dari Desa Mati The Movie. Maaf ya guys, soalnya Ica tuh di sini ngomongnya paling dituakan. Halo Sobat Spekta, saya Kisha Alvaro dan saya berperan sebagai Arga di film Desa Mati. Dan kenapa saya megang HP ini? Ini kan HP ibu. Kenapa saya pegangin? Biar imut. Oh. Itu kan. Ayo, yuk. Ada adik kelas yuk, ada adik kecil yuk. Hai Sobat Spekta, salam kenal dari aku Frisly Herlin. Di film ini aku berperan sebagai Lintang. Oke. Nah, Aira, gimana sih perasaan kamu ketika kamu tahu bahwa kamu lolos casting untuk film ini? Aku seneng banget karena akhirnya aku bisa mendapatkan peran yang lebih menantang dari film-filmku yang sebelumnya. Nah, Aira, saat pertama kali Aira di lokasi syuting, apa sih yang paling bikin kamu terkejut? Lokasinya, karena lokasinya kan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di situ itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada air, dan juga sepi penduduk. Jadi desanya itu benar-benar mati. Dan makanya kita semua hanya bisa berinteraksi secara langsung, nggak ada dunia maya. Nah, Sobat Spekta, penasaran nggak sih gimana rasanya acting di layar lebar pertama kalinya? Gimana, Ra? Jujur ini bukan filmku yang pertama kali. Ini adalah film ketigaku. Tetapi di sini di film ini aku mendapatkan peran yang lebih menantang. Nah, Aira, khusus untuk Sobat Spekta yang belum nonton film kamu nih, boleh nggak sih kasih sedikit bocoran tentang karakter kamu di film? Di sini aku sebagai Ayu. Ayu adalah anak kecil yang dipasung dan terjebak di desa mati. Lalu si Ayu ini akan diselamatkan oleh kelima sahabat, dan bisa diselamatkan atau tidak silakan ditonton. Nah, Ra, Desa Mati kan bergenre horor nih. Ada nggak sih kejadian yang seram atau unik mungkin yang terjadi saat proses syuting? Ya ada, pas itu aku lagi jalan malam tuh. Nah lalu aku selfie nih. Nah di selfie-nya itu ternyata hasilnya bukan. Mohon maaf saya kelakuannya bukan orang yang setan, maaf ya Ibu Frisly. Lalu di belakangnya tuh kayak ada sosok hitam besar gitu. Gitu. Sebenarnya Aira mungkin nggak tahu kalau hitam besar itu sebenarnya salah satu kru kita emang. Iya. Dia callingannya itu biasanya di atas jam 12 malam. Bukan ya, itu beneran kayak Apa genderuwo? Hitam besar Kak Kesha, ngerti nggak sih adiknya bilang? Iya genderuwo dong. Ya Aira nggak sempet kenalan Kak Kesha, kan dia cuma nongol di selfie. Iya maaf ya. Aira, dalam film ini kamu kan bekerja sama dengan aktor dan aktris yang lebih senior ya. Iya. Siapa sih kira-kira yang paling banyak memberi Aira arahan atau dukungan? Karena aku seringnya satu frame sama Kak Frisly dan Kak Kisha, makanya mereka berdua lah yang sering memberikan aku dukungan. Tapi semua kakak-kakak juga kok. Nah, menurut kamu, Ra, adegan mana sih yang paling menantang untuk dimainkan? Ini bagus pertanyaannya. Saat aku berlari di tengah hutan, itu kan aku nggak pakai alas kaki tuh, makanya aku sering luka-luka gitu. Padahal kru-kru sudah berusaha menyingkirkan ranting-ranting pohon dan beberapa batu itu.
Nah, saat syuting ada nggak sih momen di mana Aira merasa kesulitan dan akhirnya kamu harus mengambil take kali-kali? Ya, saat berlari itu, jadi aku harus menahan rasa sakitnya itu untuk bisa mendapatkan ekspresi yang bagus gitu. Makanya sering di retake ulang-ulang gitu. Nah, Sobat Spekta, sekarang kita mau ngobrol juga nih dengan kakak-kakak. Halo semuanya kakak-kakak. Halo Jocelyn. Gimana sih Kak rasanya bisa terlibat di film Desa Mati ini yang tayang di bioskop seluruh Indonesia? Boleh dijawab. Kak Kesha mau jawab. Wah, langsung lempar ya. Pastinya senang bahwa karyaku ini bisa dinikmati sama banyak orang gitu. Semoga aja bisa dinikmati ya gitu. Karena memang dari awal kami mengerjakan proyek ini juga dengan niat yang baik, dengan niat untuk menghibur dan memperlihatkan apa potensi kami yang bisa kami kasih untuk masyarakat luas gitu. Jadi insya Allah dengan niat yang baik juga akan berakhir dengan hasil yang baik juga. Gitu. Oh ya kakak-kakak, gimana nih kesan pertama kakak-kakak melihat Aira di lokasi syuting? Apa sih yang paling mengejutkan dari Aira ini menurut kakak-kakak? Sama seperti saya ngeliat kamu sekarang. Bocil. Gitu kan. Oh ada anak kecil di lokasi syuting ini. Karena kan yang lain kan tua-tua semua ya. Maksudnya Frisi 25 gitu. Pada saat ini enggak, Frisi waktu itu 24. Kak Adila 27. Hah? Kamu 24 dong? Belum ulang tahun ya? Oh ya dia 23. Aku tuh 17 tahun sendiri. Terus tiba-tiba, loh kok ada bocil lagi siapa nih gitu. Oh karena namanya Aira Lutna. Bocil dari bocil. Iya gitu loh. Jadi ada teman sama bocil nih gitu loh. Dan ya lucu sih, anaknya baik, sopan banget gitu, respect lah. Berbeda sama kebanyakan kaum Gen Z sekarang yang nggak tahu manners, tapi Aaron ini salah satu anak yang diajarkan dan dididik dengan baik sama orang tuanya. Nakal nggak Kak? Enggak. Yang nakal malah kakak-kakaknya. Contohnya ini. Oh, Iya kan dia kan? oh saya kena framing lagi ya. Saya lagi ya, makasih ya. Emang sering main kan. Dulu tuh kita kalau di lokasi main iPad. Jadi tuh kalau misalnya lagi main yang ngusilin ya Ica. Emang yang paling nakal siapa? Kak Ica kan? Iya. Paling baik Kak siapa? Kak Frisly. Wah, itu seperti di media-media ya. Makasih Aira, nanti nomor rekeningnya kirim. Nah kakak, sebagai rekan satu produksi, gimana sih kakak itu melihat Aira yang masih berstatus pelajar SMP tapi sudah bisa berakting gitu? Menarik nih. Pastinya ada treatment khusus yang kami lakukan gitu. Karena adegan-adegannya Ara ini kan ada beberapa yang cukup ekstrim gitu. Yang dimana tadi yang kayak Ara bilang dia butuh ekspresi yang bagus, yang tepat. Dia banyak adegan-adegan yang melelahkan dari fisik maupun mentalnya gitu. Jadi ya kami sebagai kakak, treatment yang kami lakukan adalah gimana caranya dia nyaman aja gitu. Dengan kami ajak ngobrol, dan kami ajak main. Tidur juga kita sering. Yuk dipijitin Aira biar tidur, pijitin Aira ya tidur yuk. Disuapin juga makannya. Kak Frisly namanya siapa sih itu? Oh iya dulu tuh kita nyebut dia anak. Iya, anaknya. Anak kita. Emang iya ya? Iya. Anak kita emang. Sumpah. Aku sorry ini lupa, ini di luar film ya teman-teman, maaf ya. Ya, Enggak, bercandaan kita. Jadi bercandaan kita dulu di lokasi tuh Aira sampai kita sebut dia anaknya Ica dan aku. apa karena mantan apa gimana sih? Enggak, karena paling kecil terus kalau aku nyuapin Ica, terus nyuapin Aira, ya kan? Gitu. Emang aku keibuan aja cuma. Iya. Karena udah ibu-ibu emang. Oke lanjut yuk. Ya deh silakan. Lucu manggilnya deh. Kakak-kakak dan Aira juga kan pastinya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada nggak sih tantangan dalam membangun chemistry saat syuting? Ini nih. Maklum mumpung kakaknya nggak ada yang dengerin kamu, jadi saya yang jawab lagi ya. Jadi begini, lahir dari keluarga musisi gitu, politisi gitu kan, pan. Jadi memang ada cukup perbedaan yang signifikan lah antara kebiasaanku sama terutama di film ini gitu. Dan ketika ambil peran jadi Arga di film Desa Mati ini, pastinya aku sebagai orang yang akan memainkannya akan mencari dulu nih kira-kira ada sisi apa sih yang sama dari aku dan Arga gitu.
Supaya apa? Supaya nanti juga ketika aku memainkan karakter ini itu nggak jadi melenceng terlalu jauh atau malah aku nggak bisa menyampaikan siapa itu Arga dan apa yang Arga mau di film ini. Jadi itu yang harus aku cari gitu. Dan ternyata ketemu yang pertama ganteng gitu. Dia sama persis kan. Kamu udah aku pinjemin jaket loh. Oh, kamu nanya aku? Gimana sih? Nanya aku, kan Ya, dia nanya aku. iya, udah kedua Arya sosok yang pemberani. Dia berani berkorban buat banyak orang gitu, terutama teman-temannya ini. Dan itu cukup ada di aku gitu. Bedanya aku berkorban untuk keluargaku. Iya. Itu ya, iya. Iya. Yang nggak broken home diem aja deh. Gitu. Oh iya broken home juga ya? Ya intinya sih setiap pemain pastinya akan cari apa yang dirasa punya kemiripan sama peran di filmnya supaya memudahkan dia untuk bisa memainkan karakter tersebut gitu. Boleh sebutin nggak nih Kak, pengalaman atau momen yang kocak atau seru saat syuting ini yang paling berkesan? Wah ini yang kocak nih, Ehan mau jawab ya tadi Ehan. Ya, boleh. Oke, jadi yang kocak. Lu pada mending ke kamar aja deh, mending gue sendiri aja sini. Jadi Ehan waktu itu pernah saking dia capeknya dia tidur di atas tepung terigu. Ada videonya ya guys ya, ada videonya, ada videonya, ada videonya. Ini saking dia capek banget. Ini mana ya? Oh, ada. Ada dong. Tuh. Mana ya? Nah, tepung terigu nih, kelihatan gak sih? Nah, ini saking capeknya dan kita Itu pengorbanan beliau sebagai seorang aktor loh. Kami nggak dikasih tempat aja, gimana caranya kami masih tidur, menyempatkan waktu tidur untuk bisa mengisi tenaga lagi supaya syutingnya lebih cepat selesai. Gitu, luar biasa. Oke. Ya. Nah, menurut kakak-kakak nih, apa sih kelebihan Aira sebagai seorang aktris muda? Mungkin yang paling dekat mau jawab kali Coba, ya. Kak Fristi. Itu dia baru mau ngasih gua. Sadis memang. Itu bos. Kelebihan Aira sebagai seorang aktris. Hadis. Kelebihannya dia tuh mau improve. Jadi dia tuh nanya kayak misalnya ada waktu itu peran bareng sama kita, ada scene bareng sama kita, dia nanya kayak, "Kak, aku kayak gini gak apa-apa ya?" atau gimana. Jadi dia mau nanya. Terus juga Aira tuh anak yang cerdas, jelas cerdas. Terus juga pas aku tahu dia cita-citanya sebenarnya sebagai mau jadi dokter ya. Jadi aku kayak yakin aja, oh ini anak bisa kok pasti. Karena dia tuh tipikal yang mau mencapai cita-cita, dia emang berusaha. Tapi kok responnya sama ke aku beda. Waktu aku bilang cita-cita aku jadi ustadz, kamu nggak percaya? Lanjut deh. Nah Kak, ada nggak nih pesan motivasi untuk Aira? Motivasi untuk Aira pastinya jangan berhenti untuk mencoba, semangat terus. Apalagi kamu tahu kakak-kakak di sini mendukung kamu. Ya emang nih kakak-kakaknya gak ada yang mau ngomong lagi. Kak Vicky juga sebagai sosok ibu melihat Aira gimana kesan-kesan? Nih jadi kamu kok Sebenarnya Aira ini anak yang seneng belajar. Kalau kakak lihat di lokasi 47. syuting, dan dia 11, gak patah semangat berjuang. Dilihat kita syutingnya itu kan hampir pagi ya, dari mulai jam Aira jam 2 itu lainnya cast lainnya udah capek, Aira masih di anak seumur Aira dia masih semangat sampai subuh sampai pagi, dia tetap mau untuk di take gitu. Kalau kakak lihat untuk Aira tetap semangat terus, semoga cita-citanya tercapai, semangat belajarnya dan tetap jadi Aira sekarang dan untuk terus sama. Masya Allah. Tambah itu kan dari yang cewek tadi kan, ini dari yang cowok-cowok. Kamu kan lagi di fase remaja. Ya di mana nih aku udah pernah seumur kamu. Tapi kamu belum tentu seumur aku. Jadi aku tahu nih kan. Udah kamu fokus sekolah, fokus berkarya, capek. Iya, jangan cinta-cintaan, jangan pacar-pacaran. Jangan, bahaya. Cowok itu mulutnya aduh manis banget cowok. Ya ampun. Untuk kamu masih kecil ya, Aira. Pokoknya fokus sekolah fokus. Kamu sekarang kelas berapa?
Ah, kelas 8. Berarti tahun ini kenaikan kelas 9. Ujian kan? Nah, udah fokus yang penting fokus bahagiain mama kamu dan keluarga kamu. Sudah. Gak usah pacaran, jangan kayak kafe sih pacaran. Mantap, mantap. Tapi by the way, sobat Spekta, pesan yang tadi bukan cuma untuk Aira, tapi buat teman-teman sobat Spekta yang sekarang lagi nonton kita. Nah, kembali lagi kepada Aira nih. Sekarang kan film Desa Mati ini udah tayang kan, Ra? Ada nggak sih rencana atau proyek lain yang udah menunggu gitu? Ada, itu kayak film juga dan sinetron juga gitu. Cuman masih dipertimbangkan lagi. Komang bang. Komang bang. Sekarang ini kan kamu sudah terjun ke dunia seni peran ya. Ya, Apa nih kira-kira impian terbesar Aira dalam dunia seni peran ini? menjadi aktris yang profesional agar bisa menjadi pemeran utama di kedepannya. Dengan cara aku terus-menerus mengasah kemampuan aktingku gitu. Kalau kamu diberi kesempatan nih, kalau untuk berperan dalam film lain, genre apa, Ra, yang pengen kamu coba? Untuk saat ini genre drama dan keluarga dulu. Aira, boleh nggak kasih pesan untuk sobat Spekta yang juga punya mimpi besar seperti kamu? Halo Sobat Spekta, kalau kalian punya mimpi, kalian harus mencapai mimpi itu. Karena mimpi itu bukan diimpikan, harus dicapai. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jangan pernah putus asa. Ah, itu dia. Terus. Sadis. Terima kasih. Dan buat kakak ini, apa harapan kakak sekalian untuk karir Aira ke depannya? Harapannya apa? Harapannya semoga makin sukses dong. Akhirnya semakin maju dari segi akademisnya dan juga karya-karyanya semakin melesat jauh. Kalau bisa jauh lebih terkenal daripada kami di sini. Ya. Semoga Aira bisa menjadi kebanggaan mama. Udahlah pasti ya. Cuman lebih membanggakan lagi dan langsung menikah, jangan pacaran. Udah deh, pokoknya jangan ngomong tentang cinta-cintaan ya. Jalanin aja. Fokus. Kenalan aja. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Efesus 5 ayat 16. Dengar ya. Ini beneran karena ini miris ya, banyak anak-anak sekolah sekarang yang sudah begitu. Yang sudah melakukan hal yang gak baik. Ntar gue baca ayat kitab salah, gue diomelin lagi. Ini sekolah apa, sorry? Protestan apa Katolik? Tenang. Sabar ya. Enggak. Untuk memastikan. Nah kan? 18, sorry. Nah kan? Ini dia. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur membawa hawa nafsu, maka hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah itu. Itu aja. Itu bos. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fi ma itu. Oke, maaf ya. Nah, Sobat Spekta, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Kita bisa belajar banyak dari perjalanan Aira dan kakak ini. Bagus sudah ngomong ayat 16 lagi. Aira ini adalah contoh nyata bahwa usia bukanlah penghalang. Enggak, aku nanya dia ini. Dengan kerja keras dan dukungan dari lingkungan sekitar, kita pasti bisa mencapai mimpi kita. Terima kasih banyak buat Aira dan kakak dari Desa Mati Sama. yang sudah berbagi cerita dan inspirasinya di Spekta Podcast. Dan tentunya terima kasih juga buat Sobat Spekta yang sudah setia mendengarkan. Ingat ya, jangan pernah ragu untuk mengejar mimpi kalian. Siapa tahu suatu saat nanti kalianlah yang akan kita wawancarai di sini. Kalau begitu, sampai jumpa di Spekta Podcast berikutnya. Dan apabila Halo semuanya, jangan lupa tonton terus
Spekta Podcast. Di mana tuh YouTube Kak Vici? Di YouTube SMP TNH.